Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ifra Triana dari kelas PIB semester 3. Saya di sini akan menjelaskan mengenai peradaban Cina-India pra-Islam. Sejarah Cina merupakan salah satu sejarah norma budaya istiadat tertua di dunia. Dari penemuan arkeologi dan antropologi, daerah Cina telah didiami oleh manusia purba sejak 1,7 juta tahun yang lalu. Peradaban Cina berawal dari beragam negara di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Sejarah tertulis Cina dimulai sejak dinasti Shang. Pergantian dinasti dalam sejarah Cina telah mengembangkan suatu sistem birokrasi yang memungkinkan Kaiser Cina mempunyai kemudi langsung terhadap wilayah yang lapang. Dinasti terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu dinasti Song dan orang Hui atau Muslim. Ketika dinasti Qing berkuasa, mereka menempatkan para Muslim dalam jabatan urusan perdagangan mereka, seperti semacam menteri perdagangan yang mengurusi semua perdagangan. Kantor dan direktur perdagangan selalu dipegang oleh Muslim. Hukum dari dinasti Song mengatakan haruslah Muslim yang menjabat ini. Hal tersebut dikarenakan Muslim mempunyai kunci perdagangan karena dapat dipercaya dan mereka juga menggunakan umat Muslim karena bermanfaat bagi mereka. Yang kedua yaitu dinasti Yuan Mongol. Masa dinasti Yuan pada tahun 1274 sampai 1368 Masehi. Jumlah umat Islam di Cina semakin besar. Dinasti Yuan dibangun oleh Mongolia di Tiongkok, mahir perang tetapi kurang mahir dalam administrasi negara. Bangsa Cina Han yang ditaklukkan memiliki perdagangan lebih maju, maka dinasti Yuan mengangkat turunan Muslim sebagai pejabat negara karena faktor politik tidak memungkinkan mengangkat orang non-Muslim. Yang ketiga yaitu dinasti Ming. Setelah dinasti Yuan telah digantikan, para Mongol sudah diusir, maka berdirilah dinasti Ming. Inilah masa keemasan Islam. Dinasti Ming merupakan para Cina dari kalangan Han, dan mereka sangat-sangat baik kepada umat Muslim. Pendiri dari dinasti Ming bernama Zhu Yuanzhang. Dialah yang mendirikan dinasti ini, dan dalam pasukannya dia mempunyai 6 jenderal Muslim. Kemudian dia mengirim salah satu di antara mereka yang merupakan jenderal paling dipercayai. Yang keempat yaitu dinasti Manchukuo. Dinasti Manchukuo merupakan awal surutnya pengaruh di Tiongkok karena dianggap sebagai pembela utama dinasti Ming. Maka semua kegiatan agama, pembangunan masjid dan ibadah haji ke tanah suci Mekah dilarang. Yang kelima yaitu dinasti Sun Yat-sen. Setelah jatuhnya dinasti Qing, Sun Yat-sen akhirnya mendirikan Republik Cina. Rakyat Han, Hui, Meng, dan Shang berada di bawah Republik Cina. Pada tahun 1911, Provinsi Qinghai, Gansu, dan Ningxia berada dalam kekuasaan Muslim yaitu keluarga Ma. Kondisi umat Islam di Cina makin memburuk ketika terjadi revolusi budaya. Pemerintah mulai mengendorkan kebijakannya kepada Muslim pada tahun 1978. Kini Islam kembali menggeliat di Cina. Hal itu ditandai dengan banyaknya masjid serta aktivitas Muslim antar etnis di Cina. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai peradaban Cina pra-Islam. Poin yang kedua yaitu mengenai peradaban India pra-Islam. India merupakan salah satu tempat pertama yang dihuni oleh manusia setelah migrasi dari Afrika. Manusia tiba di India melalui pesisir sepanjang Jazirah Arab dan Teluk Persia. Peradaban Harappa runtuh diikuti dengan zaman besi India. Pada abad ke-6 SM, Mahavira dan Gautama Buddha lahir. Tak diketahui secara pasti penyebab keruntuhan ini. Tidak lama setelah itu, bangsa India Eropa datang dari Asia Tengah ke India. Mereka disebut juga dengan bangsa Weda atau Arya, dan membawa serta kuda,
kereta perang, dan bahasa mereka. Agama mereka ikut bercampur dengan agama lokal untuk kemudian menghasilkan agama Hindu. Sistem kasta juga mulai muncul pada masa ini. Sekitar 800-an SM, bangsa Weda bergerak dari lembah Indus untuk menaklukkan seluruh India Utara, termasuk lembah Gangga. Gambaran umum tentang masyarakat India saat Islam memasuki wilayah ini menunjukkan indikasi yang sangat sulit bagi proses Islamisasi. Ini menunjukkan bahwa betapa kuatnya pengaruh dan dominasi kultural yang telah dibentuk oleh pendahulu dan penguasanya dalam menciptakan ideologi keagamaan dan sentimen kulturalnya. Ada 5 hal penting yang menjadi ciri khas masyarakat India yang menolak sesuatu dari luar, yakni bahasa, agama, tradisi, dan kebencian terhadap orang asing, fanatisme, dan keangkuhan budayanya. Seperti diketahui bahwa sejak tahun 6000 sebelum Masehi, ajaran agama Hindu dengan aturan-aturan kastanya sudah banyak digunakan di tengah masyarakat India. Melihat dekatnya letak antara India dan Persia, tidak mustahil jika dikatakan bahwa India banyak orang Persia yang hidup dan menetap di sana. Di India merupakan Bombay atau dapat ditemukan komunitas masyarakat yang menganut agama Zoroaster. Tahun-tahun menjelang masuknya Islam, agama Hindu merupakan agama yang paling penting dan banyak dianut oleh rakyat India. Hampir semua raja yang sedang berkuasa menganut agama Hindu. Tekanan yang besar dari kelompok kasta Brahmana terhadap penganut agama Buddha menyebabkan kelompok mereka mengharapkan datangnya kekuatan lain yang bisa memberikan perlindungan dan menghindari kekejaman penguasa Hindu. Di sisi lain, di antara penganut agama Hindu terjadi perebutan kekuasaan. Konflik Hindu dan Buddha secara umum tampak jelas dalam persaingan perdagangan. Kelompok Hindu cenderung lebih senang untuk memonopoli, sedangkan Buddha lebih giat dalam memperoleh keuntungan. Karena kelompok Buddha lebih banyak terkalahkan dalam persaingan, akhirnya mereka lebih terbuka untuk menerima Islam. Oleh karena itu, mayoritas Muslim India berasal dari orang-orang Buddha yang pernah tertekan dan tersisihkan oleh dominasi kekuatan Hindu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.